Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita nyata penuh misteri ini. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya kepada kalian, mengapa penting untuk mendengarkan kisah seperti ini? Karena dari setiap peristiwa, selalu ada peringatan yang bisa kita ambil, agar kita lebih berhati-hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baiklah, mari kita mulai. Kejadian ini berlangsung di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Desa yang tenang, dengan rumah-rumah sederhana dan jalan sempit beralaskan tanah. Suara jangkrik selalu menemani malam, dan udara dingin menusuk tulang ketika menjelang dini hari. Di sanalah tinggal sebuah keluarga kecil. Pak Hasan, seorang buruh tani, bersama istrinya Bu Nur, dan seorang anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hidup mereka sederhana, penuh kehangatan, hingga suatu malam kejadian ganjil menimpa rumah itu. Semua bermula ketika Pak Hasan pulang terlambat dari sawah. Azan maghrib telah lama berkumandang, tapi ia masih berada di jalan setapak yang sepi. Sesampainya di rumah, ia mendapati pintu tidak tertutup rapat, dan udara malam sudah terlanjur masuk. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, bisikan samar, dan ketukan di dinding. Awalnya, Pak Hasan mengira itu hanya perasaan lelah. Namun semakin malam, semakin jelas suara itu terdengar. Dan sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah lagi sama. Malam kedua, Bu Nur terbangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Suara piring bergeser, seperti ada yang mengacak-acak peralatan rumah. Dengan ragu, ia membangunkan Pak Hasan. Pak Hasan membawa lampu senter dan perlahan menuju dapur. Saat sinar senter menembus kegelapan, terlihat semua peralatan masih di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Namun suara itu masih terdengar, kini lebih jelas, seperti berasal dari atas langit-langit. Mereka berdua menatap ke arah atap. Dan saat itulah, terdengar suara tertawa lirih. Suara perempuan, namun parau dan menyeramkan. Tawa itu datang begitu dekat, seakan-akan makhluk itu sedang berjongkok di atas mereka. Pak Hasan membaca doa keras-keras, tangannya gemetar. Suara itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan mencekam. Malam itu mereka tidak bisa tidur, hanya duduk menatap pintu dan jendela yang entah mengapa terus bergetar, meski angin malam begitu tenang. Malam ketiga, gangguan semakin nyata. Tepat tengah malam, pintu rumah mereka diketuk. 1 ketukan, 2 ketukan, lalu berhenti. Pak Hasan berusaha memberanikan diri, mendekat ke arah pintu. Ia bertanya, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Ia membuka sedikit pintu, dan yang dilihatnya hanyalah jalan kosong yang sunyi, hanya diterangi rembulan pucat. Saat pintu hendak ditutup kembali, tiba-tiba suara langkah kaki berlari melintasi halaman. Sangat cepat, namun tidak ada sosok yang terlihat. Lalu ketukan kembali terdengar, kali ini dari jendela, dari arah belakang rumah, lalu dari dinding kamar. Suara itu berpindah-pindah, seperti mengelilingi mereka. Bu Nur menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Pak Hasan mencoba tegar, tapi dalam hatinya ia tahu, apa yang sedang terjadi bukanlah ulah manusia. Malam keempat, mereka semua tidur di ruang tamu karena terlalu takut berpisah. Lampu dinyalakan, tapi suasana tetap menegangkan. Sekitar pukul 2 dini hari, anak mereka tiba-tiba menunjuk ke sudut ruangan. "Ayah, siapa itu?" katanya polos. Pak Hasan menoleh, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Ada bayangan hitam berdiri di sana. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang menyentuh lantai. Wajahnya tidak terlihat, hanya gelap pekat yang terus menatap mereka. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Namun semakin lama, tubuhnya semakin tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja, meninggalkan udara dingin menusuk tulang. Sejak malam itu,
Anak mereka terus menggigiti kuku dan tidak berani tidur sendiri lagi. Malam kelima, gangguan berubah menjadi lebih menakutkan. Saat semua tertidur, Bu Nur terbangun karena mendengar bisikan tepat di telinganya. Bisikan itu bukan suara manusia, melainkan suara berat dan parau, berkata berulang-ulang. "Buka pintunya, buka pintunya." Bu Nur berteriak, membuat Pak Hasan tersentak bangun. Saat itu juga jendela kamar terbuka sendiri, tirai berayun kencang meski tidak ada angin. Dari luar, terdengar suara orang berlari kecil, lalu ketawa cekikikan seperti anak kecil. Pak Hasan segera menutup jendela, mulutnya komat-kamit membaca ayat kursi. Namun ia tahu, apapun yang berada di luar rumah itu, kini sudah berhasil masuk. Malam keenam menjadi puncak ketakutan mereka. Tepat setelah tengah malam, pintu kamar bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Berkali-kali, semakin kuat, hingga hampir jebol. Pak Hasan menahan napas, tubuhnya gemetar namun ia terus membaca doa keras-keras. Bu Nur menangis histeris sambil memeluk anak mereka erat-erat. Suasana begitu mencekam, seolah rumah itu akan runtuh kapan saja. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening total. Namun dari langit-langit kamar terdengar suara tetesan air. Pak Hasan menengadah, jantungnya hampir berhenti ketika melihat cairan merah pekat menetes perlahan dari selapapan kayu atap. Aroma anyir menyengat memenuhi ruangan. Anak kecil itu menjerit ketakutan. Bu Nur berusaha menutup matanya, tapi cairan merah itu semakin deras, menetes tepat di lantai, membentuk genangan kecil. Lalu, terdengar suara napas berat dari atas. Dalam gelap, terdengar jelas, seperti sesuatu sedang berjongkok tepat di atas langit-langit, mengintai mereka dari atas kepala. Pak Hasan hanya bisa memeluk keluarganya erat-erat sambil terus membaca doa, menyadari bahwa malam keenam ini adalah peringatan keras. Apapun yang menghuni rumah itu, tidak lagi sekadar ingin menakut-nakuti. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sedang menunggu. Malam ketujuh tiba, dan sejak sore suasana di rumah Pak Hasan terasa berbeda. Udara begitu dingin, lebih dingin dari biasanya, dan langit di luar tampak kelam tanpa bintang. Seekor burung gagak hitam melintas di atap rumah, suaranya parau dan menambah rasa tidak enak di dada. Pak Hasan duduk di ruang tamu sejak azan maghrib, membaca doa tanpa henti. Semua pintu dan jendela sudah ia tutup rapat, lampu di setiap ruangan dinyalakan. Bu Nur dan anak mereka tetap di kamar, ketakutan setelah kejadian semalam yang nyaris membuat pintu jebol. Namun begitu jarum jam menunjuk tengah malam, rumah itu kembali bergetar. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Rak piring di dapur terjatuh, pintu berderak, dan angin kencang masuk entah dari mana. Listrik padam seketika, menyisakan rumah dalam kegelapan pekat. Dari luar terdengar suara langkah kaki berlarian mengitari rumah. Bukan hanya satu atau dua, tapi seperti belasan orang berjalan dengan tempo cepat. Kadang berhenti tepat di depan pintu, lalu bergerak lagi ke arah jendela. Disusul suara ketukan keras berulang-ulang, membuat rumah itu terasa terkepung. Tiba-tiba terdengar suara azan. Tapi bukan dari masjid, bukan pula dari pengeras suara kampung. Suara itu terdengar jelas berasal dari dalam rumah, dari ruang tamu. Azan itu parau, berat, penuh gema menyeramkan, seperti keluar dari tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya mengumandangkannya. Pak Hasan memberanikan diri berjalan menuju ruang tamu. Senter di tangannya bergetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat cahaya menembus kegelapan, terlihat sesuatu berdiri di sudut ruangan. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh penuh noda merah. Wajahnya pucat dengan mata kosong, hanya rongga hitam pekat yang meneteskan cairan gelap. Perlahan sosok itu menoleh, lalu tersenyum panjang, memperlihatkan gigi hitam patah yang menjijikkan. Pak Hasan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Saat itu juga, semua pintu rumah menghantam keras menutup. Suara langkah kaki kini terdengar dari dalam rumah, semakin dekat, mengitari mereka dari segala arah. Dari kamar anak, tiba-tiba lampu menyala sendiri.
Anak mereka duduk di ranjang, wajahnya kosong, bibirnya bergetar. Lalu terdengar suara keluar dari mulutnya, tapi bukan suara seorang bocah. Suara itu berat, parau, dalam, seperti suara makhluk tua yang sudah lama mati. Pulang, sebelum gelap, tutup pintu. Bu Nur menjerit histeris, memeluk anaknya yang kemudian jatuh pingsan. Pak Hasan semakin panik, membaca doa keras-keras sambil menatap sosok perempuan itu yang perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai berderit keras, dan tawa panjang menggema memenuhi ruangan, bercampur dengan tangisan serta bisikan dari segala arah. Pak Hasan hampir putus asa ketika tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari masjid kampung. Suara itu menggema jelas, lantang, menembus kegelapan. Sosok perempuan itu bergetar hebat, menjerit panjang, tubuhnya retak seperti kaca, lalu menghilang dalam kabut hitam yang perlahan lenyap begitu saja. Suara langkah kaki berhenti. Lampu rumah menyala kembali. Hanya tersisa pecahan kaca, piring berserakan, dan udara dingin pengap yang menyisakan aroma anyir. Malam itu menjadi akhir dari teror. Namun sejak kejadian itu, keluarga Pak Hasan tidak pernah lagi membiarkan pintu terbuka ketika azan maghrib tiba. Karena mereka tahu, ada sesuatu di luar sana yang menunggu, dan sekali saja diberi celah, ia akan masuk. Sahabat semua, itulah kisah nyata penuh misteri yang dialami keluarga Pak Hasan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan waktu maghrib. Tutup pintu, rapatkan jendela, dan jangan biarkan rumah terbuka saat azan berkumandang. Sebab, pada waktu itulah makhluk-makhluk yang tidak terlihat sering berkeliaran. Ingatlah, doa dan zikir adalah benteng terkuat kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan lupa membaca doa sebelum tidur, dan biasakan membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah. Karena rumah yang penuh dengan bacaan Al-Quran akan menjadi tempat yang tentram, jauh dari gangguan. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bukan sekadar cerita seram. Bahwa di sekitar kita ada dunia yang tak kasat mata, dan kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.